Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ahkamis Shalah, kitab yang menjelaskan tentang hukum-hukum salat. Wahya lughatan adwa'u. Salat secara bahasa artinya adalah doa. Syara'an kama qala ar-Rafi'i aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslimi bi syara'ita makhsusatin. Sedangkan salat pengertiannya yang secara syariat, sebagaimana hal ini adalah yang dikatakan oleh Imam Rafi'i, salat itu merupakan perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam, dengan syarat-syarat tertentu. As-salatul mafrudah, as-salatul mafrudatu, salat-salat yang difardukan. Salat-salat fardu, wa fi ba'din nusakhis salawatul mafrudat. Pada sebagian naskah, redaksinya bukan as-salatul mafrudah, tetapi memakai jamak muannas salim. Jadi as-salawatul mafrudat, salat-salat yang difardukan. Khamsun, itu ada 5. Yajibu kullu minha bi awalil waqti. Seluruh salat tersebut sebab masuknya awal waktu, maka sholat-sholat tersebut menjadi wajib. Wujuban muwassa'an, dengan kewajiban yang diperluas. Artinya tidak langsung disuruh buru-buru sholat. Boleh sholat itu ditunda. Sampai kapan? Ila an yabqa minal waqti ma yasa'uha fayadiku hina izin. Kita nggak dituntut oleh syariat untuk buru-buru sholat sampai waktunya itu tersisa hanya cukup untuk sholat. Maka kalau waktunya itu tersisa hanya cukup untuk digunakan sholat, maka kewajiban sholat itu menjadi menyempit. Artinya harus segera untuk melakukan sholat. Baru dituntut oleh syariat untuk segera melakukan sholat. Az-zuhru ay salatuhu, salat zuhur. Qala an-Nawawi, Imam Nawawi berkata, sumiyat bizalika, zuhur dinamakan dengan nama zuhur, li'annaha zahiratun fi wasatin nahari, karena sesungguhnya salat zuhur itu tampak jelas saat pertengahan hari. Ya kan, kalau subuh nggak jelas salatnya, remang-remang. Yang sholat yang paling jelas itu ya sholat zuhur, maka dinamakan zuhur. Wa awal waktiha, awal waktu zuhur, zawalu ay mailu syamsi, saat tergelincirnya matahari, han wasatis samai, dari tengah langit, la binazaril nafsil amri. Hal ini dipertimbangkan bukan dengan melihat kenyataannya. Bal lima yazharu lana, akan tetapi dengan keadaan yang tampak bagi kita. Wa yu'rafu zalikal mailu bitahwiliz zilli ila jihatil masyriqi ba'da tanahi qisarihi. Dan tergelincirnya matahari tersebut itu dapat diketahui dengan bayangan matahari itu dia berpindah ke arah timur setelah selesainya waktu terbatasnya bayangan matahari. Jadi bayangan matahari itu terbatas kalau saat pas matahari lagi di atas. Ini makanya di sini jelaskan allazi huwa ghayatu irtifa'i syamsi, yang mana waktu atau saat bayangan matahari itu terbatas, itu merupakan saat matahari lagi berada di puncak ketinggiannya. Kalau matahari itu sudah ketinggiannya itu berada di puncak, sangat tinggi, ketinggiannya itu yang paling tinggi, maka itu bayangan matahari itu nggak keluar. Bayangan benda itu nggak keluar yang terkena matahari. Makanya disebutkan bayangannya saat atau waktu bayangan itu terbatas.
Wa akhiruhu ay waqti zuhri, dan akhirnya waktu zuhur, iza sara zillu kulli syai'in mislahu ba'da ay ghaira zilli zawali. Jika bayangan segala sesuatu itu semisal sesuatu tersebut. Jika seluruh bayangan benda itu semisal benda tersebut panjangnya. Ba'da ay ghaira zilli zawali. Tanpa menghitung ukuran bayangan saat zawal, saat awal masuk waktu zuhur. Wa zillu lughatan asitru. Zil secara bahasa artinya adalah penutup. Taqulu sebagaimana yang kau katakan, ana fi zilli fulanin. Saya berada di zilnya fulan. Ai sitrihi, maksudnya adalah saya berada di bawah perlindungannya fulan. Saya berada di perlindungannya fulan. Walaysa zillu adama syamsi. Bayangan itu bukan berarti ketiadaan matahari. Jadi ini bisa diartikan kegelapan itu bukan berarti tidak adanya cahaya. Bukan berarti ketidakadaan cahaya. Kama qad yutawahamu, sebagaimana hal ini adalah hal yang sering disangka, jadi banyak disalahfahami. Bal huwa amrun wujudiyun, akan tetapi bayangan itu atau kegelapan itu merupakan sesuatu yang fisik, sesuatu yang wujud. Jadi sesuatu tersendiri dia. Kegelapan atau bayangan itu. Yakhluquhullahu ta'ala li naf'il badani wa ghairihi. Yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan manfaat ke badan dan lain-lain. Wal asru ay salatuh. Salat fardu yang kedua adalah salat asar. Wa sumiyat bizalika, salat asar dinamakan dengan asar limu'asaratiha waqtal ghurubi, karena waktu sholat asar, karena sholat asar itu dia waktunya bersamaan satu masa dengan waktu terbenamnya matahari. Jadi gini, ketika matahari itu terbenam, yang mana saat terbenam itu bulatan mataharinya itu belum terbenam semua, itu masih waktu sholat asar. Tetapi setelah seluruh bulatan mataharinya itu terbenam, nah itu baru masuk waktu maghrib. Sholat asar dinamakan dengan asar karena waktunya itu satu zaman dengan waktu terbenamnya matahari. Tapi ketika mataharinya itu belum sepenuhnya terbenam bulatannya. Wa awal waktiha, awal waktu sholat asar, az-ziyadah hala zillil misli, adalah ketika waktu bertambahnya bayangan benda daripada ukuran bayangan yang sama ukurannya dengan benda tersebut. Misalkan benda ini ukurannya 5 cm. Ketika bayangannya itu 5 cm juga, itu belum masuk waktu sholat asar. Tapi ketika bertambah sedikit, lebih daripada 5 cm, nah itu sudah masuk waktu sholat asar. Walil asri khamsatu awqatin. Salat asar memiliki 5 waktu. Salat asar memiliki 5 waktu. Ahaduha, salah satunya adalah waktul fadilah. Waktu fadilah. Wa fi'luha awwalal waqti. Yaitu adalah ketika mengerjakan salat asar pada awal waktu. Wasani waktul ikhtiyari. Yang kedua adalah waktu ikhtiar. Wa asyara lahul musannifu biqaulihi, dan musannif mengisyaratkan waktu ikhtiar dengan perkataan beliau, wa akhiruhu fil ikhtiyar ila zilil mislaini. Akhir waktu salat asar di dalam waktu ikhtiarnya itu ketika bayangan mencapai 2 kali lipat daripada bayangan yang sama dengan ukurannya dengan bendanya itu. Jadi kalau bendanya itu ukurannya 5 cm, ukuran waktu ikhtiar di dalam salat asar itu sampai 2
sampai 10 cm bayangannya. Wasalis waktul jawaz. Yang ketiga adalah waktu jawaz. Nanti waktu ikhtiar dia terbagi menjadi dua. Ada waktu jawaz. Waktu jawaz nanti yang terbagi menjadi dua. Wasalis waktul jawaz. Yang ketiga adalah waktu jawaz. Wa asyara lahu biqaulih. Musannif mengisyaratkan waktu jawaz dengan perkataan beliau wa fil jawaz ila ghurubi syams. Kalau waktu jawaz itu dia membentang dari ketika suatu bayangan benda itu 2 kali lipat daripada bendanya sampai matahari itu terbenam. Warabi waktu jawazin bila karahatin. Nah, jadi waktu jawaz itu terbagi menjadi dua. Ada waktu jawaz bi karahah, ada yang bila karahah. Ada yang waktu jawaznya itu tidak disertai dengan hukum makruh, ada yang disertai dengan hukum makruh. Kalau tidak disertai dengan hukum makruh, warabi waktu jawazin bila karahatin. Yang keempat adalah waktu jawaz tanpa disertai hukum makruh. Wahwa min masiri zilli mislaini. Yaitu waktunya membentang dari sejak waktu suatu bayangan itu 2 kali lipat daripada bendanya ilal isfirar sampai matahari itu menguning. Berarti kalau setelah matahari itu menguning sampai terbenamnya matahari itu disebut waktu jawaz bi karahah. Wal khamis waktu tahrimin. Yang kelima adalah waktu haram. Wa huwa ta'khiruha ila an yabqa minal waqti. Waktu haram melaksanakan sholat asar adalah ketika mengakhirkan sholat asar sampai waktu yang tersisa mala yasauha, adalah waktu yang tidak cukup untuk melaksanakan sholat asar tersebut. Wal maghrib ay sholatuha. Dan sholat maghrib, sholat fardu yang ketiga. Wasumiyat bizarika, sholat maghrib dinamakan dengan maghrib li fi'liha waqtal ghurub, karena waktu mengerjakan sholat maghrib itu adalah ketika terbenamnya matahari. Maksudnya ketika matahari itu telah terbenam. Wa waktuha wahidun, waktu sholat maghrib hanya satu. Wa ghurubus syamsi, itu adalah ketika matahari itu terbenam. Ay bijami'i kursiha, yaitu terbenamnya matahari dengan seluruh bulatan matahari. Wala yadurru baqa'u syu'ain ba'da, wala yadurru baqa'u syu'ain ba'du. Dan enggak masalah masih tersisanya sorot cahaya setelah terbenamnya seluruh bulatan matahari. Wa bimiqdari ma yu'azzin ay asyakhsu. Dan dengan ukuran waktu sholat maghrib itu adalah dengan ukuran waktu yang mana seseorang itu bisa dia untuk melakukan azan, wa yatawaddau, dan dia bisa melakukan untuk wudu, wa aw yatayammamu, atau untuk tayamum kalau dia enggak bisa wudu, dia tayamum. Wa yasturul aurata, bisa untuk nutup aurat. Wa yuqimu sholata, untuk bisa waktunya itu untuk melaksanakan iqamah, melakukan qomat. Wa yusalli khamsa raka'atin, dan bisa untuk sholat 5 rakaat. Setelah itu waktunya langsung habis. Tetapi ini berdasarkan qaul jadid. Ntar di mazhab Syafi'i ada 2 pendapat. Pendapat yang lain enggak begitu.